Dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya dan mengembangkan misi pelayanan, kerjasama dalam pelayanan memainkan peranan yang sangat penting demi membangun tubuh Kristus. Sebagai anggota dari satu tubuh yang saling terhubung, kita dipanggil untuk bekerja sama, saling mendukung, dan berkontribusi dengan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ulasan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengertian kerjasama dalam pelayanan, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta menganalisis dampak yang dihasilkan dari kolaborasi ini. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita diharapkan dapat lebih menghargai dan mengimplementasikan kerjasama dalam setiap aspek pelayanan kita, sehingga tubuh Kristus dapat dibangun dan diperkuat untuk memenuhi panggilannya di dunia. Kerjasama dalam pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Yang pertama, pendahuluan. Kerjasama dalam pelayanan merupakan aspek penting dalam kehidupan gereja dan komunitas Kristen. Dalam konteks tubuh Kristus, kerjasama ini tidak hanya memperkuat hubungan antara anggota, tetapi juga memperkuat misi gereja untuk menyebarkan Injil dan melayani masyarakat. Sebagai tubuh Kristus, setiap anggota memiliki peran unik yang berkontribusi pada keseluruhan fungsi dan pertumbuhan gereja. Yang berikutnya, kedua, pengertian kerjasama dalam pelayanan. Kerjasama dalam pelayanan menunjuk pada kolaborasi antara individu dan kelompok di dalam komunitas gereja untuk mencapai tujuan bersama yang sejalan dengan kehendak Allah. Ini melibatkan berbagai aspek pelayanan, mulai dari pengajaran, penginjilan, hingga pelayanan sosial. Kerjasama ini mencakup penggabungan berbagai karunia dan talenta yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap anggota. Poin ketiga, yaitu tujuan kerjasama dalam pelayanan. Pertama, kesatu, membangun tubuh Kristus. Kerjasama dalam pelayanan bertujuan untuk membangun tubuh Kristus dan memperkuatnya, yaitu gereja. Setiap anggota berkontribusi untuk pertumbuhan rohani dan fisik gereja. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan. Dengan bekerja sama, gereja dapat lebih efektif dalam mencapai misi dan visinya. Sumber daya, waktu, dan usaha yang digabungkan akan menghasilkan dampak yang lebih besar. Yang ketiga, mewujudkan kasih Kristus. Kerjasama dalam pelayanan adalah memanifestasi dari kasih Kristus. Ketika anggota gereja saling mendukung dan bekerja sama, mereka menunjukkan kasih dan persatuan yang dianugerahkan oleh Kristus. Poin keempat, prinsip-prinsip kerjasama dalam pelayanan. 1. Kesatuan dalam Kristus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6, mengingatkan kita bahwa kita adalah satu tubuh dan satu roh. Kesatuan dalam Kristus adalah fondasi utama bagi kerjasama yang efektif. Yang kedua, pengakuan atas karunia yang beragam. Setiap anggota memiliki karunia yang berbeda. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11, itu di sana dikatakan, menghargai dan memanfaatkan karunia-karunia ini
adalah kunci kerjasama yang harmonis. Komunikasi yang terbuka, poin yang ketiga. Komunikasi yang baik antara anggota gereja sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang berada pada halaman yang sama dan memahami tujuan yang sama. Keempat, kepemimpinan yang melayani. Pemimpin gereja harus memiliki sikap melayani dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama. Kelima, fokus pada misi bersama. Mengingat bahwa tujuan utama adalah untuk memuliakan Allah dan menyebarkan Injil, semua kegiatan pelayanan harus berfokus pada misi ini. Kelima, dampak kerjasama dalam pelayanan. 1. Pertumbuhan rohani. Ketika anggota gereja bekerja sama, mereka saling membangun dan mendorong satu sama lain untuk bertumbuh dalam iman. Kedua, peningkatan komunitas. Kerjasama dalam pelayanan memperkuat ikatan antar anggota gereja dan menciptakan rasa komunitas yang lebih dalam. 3. Dampak positif bagi masyarakat. Dengan bersatu dalam pelayanan, gereja dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, penginjilan, maupun pendidikan. 4. Kesaksian yang kuat. Kerjasama yang baik di dalam gereja menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia luar. Ketika orang melihat kasih dan persatuan di antara anggota gereja, mereka akan tertarik untuk mengenal Kristus. Poin ke-6 sebagai kesimpulan. Kerjasama dalam pelayanan adalah elemen vital dalam membangun tubuh Kristus. Dengan memahami tujuan, prinsip, dan dampak dari kerjasama ini, gereja dapat lebih efektif dalam melaksanakan panggilannya. Dalam setiap tindakan pelayanan, kiranya kita mengingat bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang satu, saling melengkapi dan saling mendukung untuk memuliakan namanya. Terima kasih. Demikianlah kita melihat, mendengar ulasan kerjasama dalam pelayanan untuk membangun tubuh Kristus.